Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wa qala ba'dul ulama ta'allamut tarikh fa inna fihi al-ibar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fi sirri wal alan, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, dalam berbagai kesempatan dalam pidatonya beliau sering mengemukakan jas merah. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Pesan ini mengandung makna bahwa generasi muda sebagai generasi penerus, generasi muda sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa harus menghormati dan mempelajari sejarah agar tidak mengulang kesalahan yang sama dan dapat mengambil hikmah dari para pendahulunya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah melalui Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176, di akhir ayat tersebut Allah menegaskan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah terdahulu, wahai Nabi, ceritakanlah kisah-kisah terdahulu agar mereka berfikir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan ayat ini menjelaskan di dalam tafsir Marah Labid, ay faqsus ya akramar rusuli ala qaumika qasral ladina kadzabu anbiya'ihim. Wahai Rasul yang paling mulia di antara para Rasul, ceritakanlah kepada kaummu kisah-kisah sejarah yang mereka khianati, yang mereka ingkari dari para nabi-nabi terdahulu. Al-Quran di dalam ayat yang lain, Al-Imran ayat 140 menegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran manusia itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah di dalam Al-Quran telah menegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, masa kejayaan dan masa kehancuran akan dipergilirkan oleh Allah agar manusia mendapat pelajaran. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapatlah kita mengerti sebagaimana para ahli sejarah mengatakan sejarah akan selalu berulang. Dalam bahasa Prancis ditegaskan el histoire seperet, sejarah akan kembali berulang. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang bapak sosiologi dan ilmu sejarah yang bernama Ibnu Khaldun melalui kitabnya Kitab Muqaddimah yang ditulis pada tahun 1377 Masehi, abad ke-14,
beliau membahas mengenai konsep sejarah yang berulang, di mana peradaban mengalami tahap kemunculan, tahap perkembangan, tahap kemunduran, dan tahap keruntuhan. Beliau menjelaskan bahwa setiap peradaban dimulai dengan fase awal yang ditandai dengan semangat soliditas kelompok asobiyah, mencapai puncak kejayaannya, kemudian masuk ke fase kemunduran yang kemudian akibat kemewahan dan kelemahan, kemudian akhirnya runtuh digantikan oleh peradaban yang baru. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berikut saya sampaikan kutipan dari Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Beliau mengatakan, "I'lam anna ad-daulata laha a'marun tabi'iyyata kamalil ashkhas." Ketahuilah bahwa negara memiliki usia alami. A'marun tabi'iyyati kamalil ashkhas, seperti halnya usia individu, usia manusia mengalami siklus kehidupan, lahir, kemudian berkembang, dan kemudian runtuh dalam artian wafat. Wad-daulata fi awaliha takunu badawiyata, dan negara pada awalnya bersifat nomaden, bersifat badui, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami jelaskan di muka. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Ibnu Khaldun melanjutkan, "Tsumma idzastahkamat tabi'atuhu al-malakiyah." Tsumma idzastahkamat tabi'atuhu al-malakiyah. Kemudian ketika sifat kekuasaan mereka menguat, kekuatan mereka menguat dan meningkat, dan mereka mencapai kemewahan dan kejayaan, wastadda ba'suhum wa khasala lahumut taraf, kekuatan mereka meningkat dan mencapai kejayaan dan kemewahan, inqalabu ila hadarah, mereka beralih kepada kehidupan kota, kehidupan hadarah, kehidupan kota, wa nasu ahdal badawah, dan mereka melupakan keadaan mereka dulu masa badui, masa nomaden, wa awaidaha, lupa masa nomaden dan kebiasaan-kebiasaannya, wa takhallaqu bi akhlaqi ahliha, dan mereka mengadopsi perilaku-perilaku penduduk kota, wastahkama fihi misukuni wad da'ah, dan mereka menjadi cenderung pada as-sukuni da'ah, ketenangan dan kenyamanan. Setelah mereka kemudian cenderung kepada ketenangan dan kenyamanan, warakuni ila da'ati warrohah, cenderung kepada kedamaian dan kenyamanan, fayu'dinu dhalika bin kiradid daulah wa dhahabil mulk, maka hal itu menandakan sebagai peringatan akan punahnya suatu negara, wa dhahabil mulk, dan hilangnya kekuasaan. Kalimat ini mengandung makna tanda kemerosotan suatu negara adalah ketika kekuasaan dan kestabilannya mulai hilang dan melemah. Tatkala keamanan dan kestabilan mulai lemah, disitulah mulai tanda-tanda punahnya satu negara. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menegaskan, lima ja'alallahu fis sukuni wad da'ati min muqtadal fana, karena itu Allah telah menetapkan, telah menjadikan fis sukuni wad da'ati min muqtadal fana, bahwa di dalam ketenangan dan kenyamanan itu mengarah pada kehancuran. Wa fil kharaqatil wal bidari min muqtadal baqa, sedangkan pergerakan, kecekatan dan cepat merespon sesuatu dan kemudian memperbaikinya di dalam suatu negara, di dalam pengelolaan negara, min muqtadal baqa, merupakan keberlangsungan eksistensi dari suatu negara dan keutuhan suatu negara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pemikiran Bapak Sosiologi dan Ilmu Sejarah Ibnu Khaldun ini wajib kita renungkan, dan wajib kita antisipasi dengan baik, bahwa negara akan mengalami siklus kehidupan, siklus peradaban melalui satu fase tahap kemunculan, tahap lahir, tahap berkembang, tahap kemunduran, dan tahap keruntuhan, yang akhirnya kemudian negara itu dikuasai oleh pihak lain. Ibnu Khaldun memberikan data-data kelahiran, lalu kejayaan dan kemunduran satu negara dan keruntuhan satu negara. Yang pertama, beliau melihat dan menyaksikan dari sejarah dinasti Umayyah. Ketika dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi,
dan pusat pemerintahannya di Damaskus, Suriah, dan puncak kejayaannya ketika Khalifah Abdul Malik dan Al-Walid I. Maka wilayah kekuasaannya mencakup Andalusia dan Spanyol dan India Timur. Maka kemudian pada tahun 750 Sehi runtuh dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Artinya dinasti Umayyah hanya 99 tahun lahir, berkembang, dan kemudian runtuh. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian muncul dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 750 Masehi pada masa Khalifah Al-Mansur, dan kemudian mendirikan kota yang disebut kota Baghdad, dan kota Baghdad itu dijadikan sebagai ibu kota. Masa kejayaannya di masa Khalifah Harun al-Rasyid, dan kemudian kejatuhannya tepatnya pada tahun 1258 Masehi, dan kemudian akhirnya pun kemudian punah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir, kerajaan Andalusia tatkala dulu ditaklukkan di bawah komando Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi, didirikan pada tahun 750 oleh Abdurrahman. Setelah kejatuhannya dinasti Umayyah, kerajaan Andalusia terpecah menjadi beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian menjadi runtuh pada tahun 1492 Masehi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pemikiran Ibnu Khaldun ini tentang siklus peradaban, bahwa diawali dengan fase awal, lalu kemudian fase pertumbuhan, fase kejayaan, dan fase kejatuhan. Fase ini adalah merupakan sebuah siklus peradaban dan siklus sebuah negara. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bukan suatu hal yang mustahil. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bukan suatu hal yang mustahil, bukan suatu hal yang tidak mungkin bila Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 jika tidak dikelola secara baik, jika tidak dijaga persatuan dan kesatuannya, jika angkatan bersenjatanya tidak diperkokoh, diperkuat dengan alutsista yang canggih dan modern sebagaimana diperintahkan oleh Al-Quran, ayat 60 dari surat yang ke-8 yaitu surat An-Anfal, bisa jadi Indonesia akan mengalami keruntuhan sebagaimana negara-negara yang lain. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60 Allah menegaskan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkanlah oleh kalian segala kemampuan tempur yang bisa kalian buat, yang bisa kalian siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan asing, untuk menghadapi mereka negara asing, untuk menghadapi mereka negara asing yang akan mencaplok atau menjajah negara kalian. Wa mir ribatil khail, seperti dulu ketika zaman dulu kuda-kuda yang ditambat disiapkan untuk bertempur, siap siaga untuk bertempur. Hamka melihat kalimat ini kemudian jika di dunia modern, maka wa mir ribatil khail ini adalah merupakan pesawat-pesawat tempur yang siap siaga setiap saat untuk bertempur. Untuk apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggertarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan orang-orang selain mereka, musuh-musuh yang lain. La ta'lamunahum, yang kalian tidak tahu. Allah ya'lamuhum, namun Allah mengetahuinya. Allahu ya'lamuhum, Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa-apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, akan dibalas dengan baik, akan dibalas dengan cukup, dan kalian tidak akan dirugikan sedikit pun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan beragam, dari mulai hasil hutan, pertanian, tambang, energi, hingga kekayaan laut. Kekayaan Indonesia yang melimpah menjadikan negara asing menginginkan Indonesia itu dikuasai oleh mereka. Kekayaan Indonesia yang melimpah
menjadi perhatian dan incaran negara-negara asing. Kekayaan Indonesia yang melimpah menjadi perhatian dan incaran negara-negara asing, negara-negara yang memiliki karakter penjajah, baik akan menjajah secara fisik maupun menjajah secara ekonomi, maupun menjajah dengan proxy leadership, dengan pemimpin boneka. Semoga Allah melindungi kita, melindungi negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia beserta para pemimpinnya, sehingga terbebas dari niat-niat tidak baik dari siapapun yang ingin menguasai, yang ingin menduduki, dan yang ingin menjajah Republik Indonesia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.